Halo semuanya, selamat datang di materi Type of Keyframe di Adobe. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa macam keyframe, di antaranya yang pertama itu ada linear, shortcutnya Ctrl plus klik, kemudian ada toggle hold, ada easy ease, ada easy ease in, easy ease out, linear continuous, dan ada yang terakhir prop across time. Oke, sebelumnya kita play terlebih dahulu dan bisa kita lihat. Nah, untuk yang pertama itu yang linear, kita bisa lihat pergerakannya itu dari awal sampai akhir itu tidak ada perubahan kecepatan, sehingga bisa dikatakan datar aja gitu ya. Jadi flat banget, nah gitu ya, konsisten lah dia. Tuh, coba kita praktekkan ya gimana caranya membuat keyframe linear. Untuk yang pertama ya, kita bikin komposisi terlebih dahulu, motion, new composition, kemudian kita kasih nama bebas saja. Sini saya kasih nama test 1. Oke. Kemudian saya akan bikin sampel ellipse tool, bikin circle seperti ini. Nah, ini anchor point-nya agak berjauhan ya, jangan jauh-jauh ya, karena di After Effects gak perlu social distancing, jadi kita dekatkan dulu. Kita dekatkan dulu anchor point-nya. Cara mendekatkannya menggunakan tools. Di sini ada pen behind anchor point tool atau shortcutnya Y. Nah, oke, kita klik, kita pindahkan ke tengah, pas tengah ya. Nah, supaya bisa pas tengah dan ada magnet di tengahnya, kita bisa dengan menekan Ctrl ya, tekan Ctrl. Nah, otomatis dia langsung ke tengah seperti ini. Jadi biar pas gitu ya. Oke, kemudian tekan tombol V untuk kembali ke move. Dan selanjutnya kita animasikan, kita bikin keyframe terlebih dahulu. Nah, untuk membuat keyframe, karena kita mau merubah posisi, jadi kita hanya menggunakan parameter posisi. Tekan P saja, kemudian akan muncul position. Oke, kita aktifkan dulu keyframe-nya. Dan kita geser ke detik berikutnya, dan kita geser elipse seperti ini. Nah, secara default di After Effects itu kita sudah membuat keyframe linear seperti ini. Nah, ini sudah jadi keyframe linear. Jadi kalau kita pengen keyframe linear secara default sudah jadi. Nah, ikonnya seperti ini ya. Seperti ini ikonnya. Kalau kita play, nah kan tidak ada perubahan kecepatan mulai dari awal, dari akhir, atau di tengah-tengah. Dari awal sampai akhir itu datar. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat di graph editornya, nah di sini ada graph editor, kita bisa klik. Nah, kita bisa lihat di sini rata ya. Nah, untuk melihat seperti ini, teman-teman bisa masuk ke choose graph type and option, klik, pilih yang edit speed graph. Nah, centang ini kemudian akan muncul seperti ini. Di sini terlihat rata, jadi linear itu rata ya, konsisten dari awal sampai akhir datar gitu. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada toggle hold. Nah, shortcutnya Ctrl Alt klik. Nah, dan ikonnya seperti ini, kotak ya. Oke, kita praktekkan. Kita bikin baru aja, sama aja, kita bikin ellipse tool seperti ini. Di bawah kita bikin di bawahnya. Oke, kita ubah posisi, kita aktifkan position. Nah, kita rubah menjadi toggle hold keyframe. Caranya tadi ada shortcutnya Ctrl Alt klik. Jadi seperti ini. Sudah menjadi seperti ini. Kemudian kita geser ke detik berikutnya dan kita ubah posisinya. Oh ya, sorry lupa ini ya, anchor point-nya belum dipindah, sorry, back dulu. Kita pindah dulu anchor point-nya biar enak. Oke, aktifkan keyframe.
Ctrl Alt klik, kita rubah seperti ini, kita geser detik berikutnya, misalnya detik ini disamain aja, kemudian kita tarik ya, seperti ini. Nah, dia secara otomatis berubah menjadi kotak seperti ini. Nah, kalau kita play, nah dia tidak ada perubahan, maksudnya tidak terlihat ya, terlihat perubahannya tiba-tiba ada di akhir aja gitu ya. Nah, tiba-tiba udah ada di akhir aja, kayak di film Dragon Ball. Kalau Goku nih, Son Goku udah megang jidat, tiba-tiba bisa berpindah tempat tanpa ketahuan. Seperti itu, sama aja seperti ini. Kalau di After Effects dinamainya toggle ya. Dia tiba-tiba di akhir aja, udah sampai aja gitu ya, udah kelihatan. Nah, toggle hold ini bisa dibilang sakti gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau kita bisa bikin keyframe lagi, kita geser seperti ini lagi, kita geser seperti ini. Nah, jadinya set itu ya, atau kita biar mendaratnya sama sini, ini seperti itu toggle hold. Jadi dia berpindah tempat tanpa ketahuan, tanpa kelihatan perubahannya seperti itu. Oke, next yang ketiga itu ada easy ease. Nah, easy ease ini merupakan keyframe yang paling sering digunakan ya di After Effects, sangat populer lah ya gitu. Oke, kita coba yang easy ease. Oke, kita geser dulu ininya seperti biasa. Nah, untuk easy ease itu dibuat sama seperti biasa, itu default dulu, kemudian kita blok keyframe yang mau diubah menjadi easy ease, kita blok, kemudian pada keyframe kita klik kanan, masuk keyframe assistance, kemudian di sini ada easy ease, atau bisa dengan shortcut F9. Kalau kita klik, dia akan berubah menjadi easy ease. Kalau kita play, nah seperti ini. Jadi dia lebih halus dibandingkan yang linear ya. Nah, lebih smooth gitu ya. Dia ada perubahan kecepatan, dari awal itu agak lambat kan. Nah, dari awal agak lambat, kemudian di akhir agak cepat. Nah, di akhir agak cepat dia, kemudian di tengah dia agak cepat, sehingga bisa nyalip yang linear, kemudian di akhir juga agak melambat, sehingga sampainya juga tetap bareng gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ada perubahan kecepatan kalau untuk yang easy ease. Jadi dari awal cepat, dari awal melambat, agak cepat, kemudian melambat. Itu yang easy ease kalau kita lihat di graph editornya. Nah, seperti ini. Jadi dia dari awal itu melambat ya, agak naik kan, dia melambat. Kemudian di sini agak cepat, turun agak melambat nih di sini perjalanannya. Seperti itu. Oke, next yang keempat itu ada easy ease in. Nah, untuk yang easy ease in itu konsepnya itu dia dari awal itu cepat ya, dari awal itu cepat, kemudian di akhir agak melambat gitu ya. Oke, kita coba. Kita bikin ellipse. Kita samain aja keyframe dengan ini sini. Oke,
Kita blok, klik kanan, keyframe assistant, easy ease in, atau keyboardnya shortcut keyboardnya shift F9. Nah, bentuknya seperti ini, ikonnya seperti ini ya, semacam tanda panah ke kanan. Kita play. Nah, dari awal dia cepat langsung ngebut gitu ya, dari awal gaspol dari awal, kemudian di akhir dia jadi melambat. Nah, kalau kita lihat di graph editor ya, kita blok dulu untuk lihat masuk graph editor. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi dari awal itu dia cepet nih, set, ke akhir itu agak melambat. Sampainya semuanya juga tetap sama sampainya, cuman perbedaannya perubahan kecepatan di awal dan di akhir ya gitu ya. Kita play, set gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang easy is out, itu kebalikannya dari easy is in. Kalau easy is out itu dari awal itu cepet, dari awal itu lambat, kemudian di akhirnya cepat, itu easy is out. Oke, kita coba bikin. Sorry, anchor point-nya belum dipindah. Nah, geser. Blok, klik kanan, keyframe assistant, easy is out, atau control shift F9. Nah, seperti ini kebalikannya kan, ikonnya juga kebalikannya. Kita play. Nah, dari awal lambat, di akhirnya cepat. Nah, gitu. Seperti ini kan. Set. Nah, ini lambat ya, udah ketinggalan, yang lain udah jauh gitu ya. Nah, kemudian tapi di akhir nih agak kenceng dia. Nah, jadi di akhir itu dia udah ada motivasi, jadi agak lebih kenceng gitu. Nah, itu yang easy is out gitu ya. Dari awal lambat, di akhir jadi kencang. Nah, kalau kita lihat di graph editornya, nah seperti ini kebalikannya ya, dari easy is in. Di sini dia lambat dulu, ya. Kemudian di akhir dia agak cepat, seperti itu, ngumpulin tenaga dulu, di akhir baru. Nah, itu yang easy is out. Oke, next yang kemudian di sini ada linear continuous. Nah, oke, misalkan untuk linear continuous ada kasus seperti ini. Kita bikin dulu. Jadi sebelum sampai ke ujung, saya mau ubah arahnya ke sini dulu, kemudian baru ke ujung sini. Nah, seperti ini. Di kanan, kanan, keyframe assistant, easy is, kita ubah menjadi easy is. Nah, tapi permasalahannya ketika di tengah dia kok tersendat seperti itu, tidak halus. Nah, kalau kita lihat permasalahannya, kita masuk graph editor. Nah, masalahnya ternyata ada di sini. Jadi dia keyframe-nya terpisah. Nah, di sini. Ini permasalahannya. Jadi dia tidak halus, itu kenapa? Karena seperti ini. Untuk solusinya kita ubah menjadi linear continuous. Caranya pilih keyframe-nya, kemudian tekan Ctrl, klik kiri 2 kali, klik. Nah, sampai menjadi bulat seperti ini keyframe-nya. Kalau kita play, sudah halus, jadi tidak tersendat. Nah, kalau kita lihat di graph editor, otomatis berubah menjadi seperti ini. Ini udah bergabung menjadi satu, jadi tidak terpisah lagi, sehingga animasinya lancar seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu rough across time. Oke, untuk rough across time, jadi rough across time itu digunakan ketika kita memakai keyframe atau memasang keyframe dalam jumlah yang banyak ya.
misalkan lebih dari 5 itu puluhan dan sebagainya. Nah, kalau kita nyeting secara manual untuk timingnya atau kehalusan keyframe-nya itu akan memakan waktu yang lama gitu ya. Makanya solusinya kita menggunakan rough across time. Kita praktekkan saja langsung, kita bikin komposisi baru. Objeknya sama, ellipse. Nah, misalkan saya bikin animasinya seperti ini. Klik kanan, keyframe addition easy is. Nah, kita bikin 4 keyframe aja karena hanya buat sampel ya. Seperti ini kan tersendat-sendat ya, seperti ini, tidak halus. Nah, problemnya sama seperti tadi. Nah, kalau kita mau ngatur satu-satu kayak gini kan lama gitu ya. Nah, solusinya kita gunakan rough across time ya. Kita gunakan rough across time. Tinggal klik kanan pada keyframe, di blok dulu ya, semua keyframe blok dulu, kemudian klik kanan. Sorry mouse nah, klik kanan, kemudian rough across time, pilih. Nah, secara otomatis dia keyframe akan berubah yang di tengah itu. Jadi yang sudut awal sama sudut akhir itu tetap normal, yang berubah yang tengah menjadi titik seperti ini. Ini seolah-olah dia menggabungkan keyframe menjadi satu kesatuan sehingga kita dapat dengan mudah untuk mengatur. Kalau kita play, nah jadi halus ya, udah tidak tersendat-sendat. Kita lihat di graph editor, dia udah bergabung jadi satu. Ya kalau kita mau ngatur timingnya, misalkan di akhirnya kita agak diperlambat, ya cukup satu kali aja, nggak perlu di tengah-tengah kita atur semua. Kita play seperti itu. Oke, jadi itu type of keyframe, macam-macam keyframe di Adobe After Effects. Oke, silahkan teman-teman coba, semangat dan selamat mencoba.